Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi setelah melakukan beberapa langkah untuk penyajian data. Nah, kali ini kita akan lanjut kepada membuat beberapa grafik seperti histogram, polygon, ataupun OGIF. Ya, kali ini kita akan membuat histogram. Kita tahu bahwa histogram itu bentuknya adalah seperti grafik balok ya, yang mana baloknya itu saling berdekatan atau saling berdempet dan di garis aksisnya atau yang horizontal itu adalah tepi bawah kelas, yaitu mulai dari titik 95 terakhirnya adalah 100,5, sedangkan bagian garis yang vertikal itu adalah nilai-nilai dari frekuensinya ya. Lebar dari batangnya itu adalah sesuai dengan lebar kelasnya masing-masing. Itu kita bisa lakukan dengan menggunakan Excel ini, yaitu kita ambil daripada tab-nya itu adalah insert. Nanti di sini ada histogram. Nah, ini biasanya sih kalau Excel kita sudah update, tentu akan ada langsung pilihan histogram. Tapi kalau Excelnya masih yang lama, itu memang tidak ada untuk pilihan histogram ya. Nah, sebelum kita memulainya, kita buat terlebih dahulu kelas-kelasnya ya, atau kita sebut dengan interval atau kategori lah ya, saya tulis di sini kategori atau kelas interval tadi ya. Dimana kategori itu kalau di sini kan masih terpisah ya, kita jadikan dia satu kolom yaitu 9,5 sampai 22,5. Jadi kita pakai Excel aja, itu kita taruh sama dengan pakai rumus N ya. Lalu ada minus, ada N, kita coba semoga bisa ini ya. Nah, 9,5 sampai 22,5. Ini ada sebanyak 7 baris atau 7 kelas. Berarti sampai sini juga 7 kelas. Jadi sampai 100,5 ya. Lalu berikutnya setelah kita buat kelas-kelasnya, jadi ini bisa saudara tiru nanti rumusnya ya. Copy. Ini rumusnya. Nah, setelah itu kita buatlah frekuensinya, kita copy frekuensi ini. Karena frekuensi ini pakai rumus, kita copy-nya pakai copy value ya. Copy paste value, maka ini space values. Nah, jadi rumusnya nggak keangkut ya. Jadi inilah bentuk data yang akan kita buat histogramnya ya. Nah, kita blok tabel ini ya, mau dibikin kolom silahkan, mau kayak gini juga boleh, nanti percantik aja tabelnya masing-masing ya. Lalu kita klik insert, nanti pilih histogram, lalu pilih gambar seperti ini. Ini baru 2 kolom ya. Sebelumnya kita akan rubah dulu ya. Setelah itu kita rubah dulu. Yang pertama adalah kita akan ambil, kita lihat select datanya ya. Ini udah benar. Untuk yang data frekuensi atau data yang vertikal ini adalah ambilnya dari frekuensi, sedangkan yang horizontal itu adalah yang berasal dari kelas atau kategori tadi. Nah, tapi di sini kan masih terlihat 2 kolom ya. Masih terlihat 2 kolom. Nah, kita akan rubah yaitu, nah ini dia muncul di sini. Kita akan rubah, kita klik di axis ini ya. Lalu kita pilih di sini axis option. Lalu pilih ke bawahnya, pilih by kategori ya, by kategori. Kategorinya ada berapa tadi? Ada 7 ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nilai ini sesuai dengan nilai si frekuensi dan kategori kelas. Coba lihat aja. Kita pakai kecil kali ya, biar kelihatan. Inilah yang kita sebut sebagai histogram. Ya. Kalau mau, nah ini nggak kelihatan ya. Ini garisnya nggak ada ya, nggak kelihatan. Coba kita cari grafik yang, nah ini ada nih, grafik yang lebih jelas. Nah ini dia misalnya, lebih jelas ya. Nah di sini karena ini aksisnya cukup besar, kita perkecil aja hurufnya. Text option nih kali ya, kecilkan. Nah ini ukurannya kali, resize. Oke, nanti ini bisa dipilih ya untuk mengecilkan angkanya yang di bawah ini ya. Kita bisa kecilkan langsung aja di sini, bisa kali. Kan iya bisa ya. Nah, itu kecil dia fontnya biar kelihatan gitu ya. Jadi di batang yang pertama, ini kita mau kasih histogram juga boleh.
histogram. Ya, di balok yang pertama atau kurva batang yang pertama itu 9,5 sampai 2,5, frekuensinya ada 2. Ya, ini pas di 2. Yang kedua juga 2. Yang berikutnya 5, ini dia. Lalu berikutnya 8 dan yang paling tinggi 17 itu di kelas yang ke-6. Ini 17. Nanti kalau ditaruh kursornya di sini pun akan keluar nilainya. Itu yang ada dalam kotak itu akan terlihat. Nah, inilah bentuk histogram yang kita buat dari dari Excel ya. Nah, berikutnya kita akan buat yang namanya poligon. Poligon itu dibentuk dari nilai tengah dan frekuensi. Jadi kita copy terlebih dahulu nilai tengah ya. Nilai tengah ini karena ada rumus jadi base value. Frekuensi kita ambil aja di atas ini yang rumusnya udah mati ya. Nah, ini dia. Lalu kita buatlah poligon. Poligon itu dia berbentuk garis ya, kurva garis. Nah, kalau kita gabung dengan histogram, garisnya itu akan mengikuti titik. Dia berada akan di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah tepi kelas dan sesuai dengan frekuensi. Jadi dia akan berada di tengah-tengah di balok tadi ya. Dia akan mengikuti tengah-tengah balok tadi. Jadi nanti bentuk grafik garisnya juga akan seperti mengikuti balok ini ya. Nah, kita blok terlebih dahulu tabelnya. Lalu berikutnya kita pilih insert, cari line ya, area chart ya. Maka pilih yang gambar garis ini, terserah mau yang pertama boleh, mau yang ini juga boleh. Kita ambil aja yang terakhir ya. Lalu berikutnya ini kan masih belum ya. Kita buka dulu select data, ini kita perhatikan yang jelas di garis yang horizontal itu adalah titik tengah atau nilai tengah atau XI, sedangkan yang vertikal adalah frekuensi. Jadi di sini yang frekuensi lah, ini kita hapus ya, yang ditinggal itu adalah frekuensi, sedangkan yang ini kita ganti dia dengan nilai titik tengah. Mana caranya ini ketutup? Ya, kita coba kita pindahkan sedikit, kita kecilkan. Nah, di sini. Nah, kita coba. Nah, ini ya. Lalu ini akan kita ganti ya. Berarti di sini yang posisi labelnya ini, ya sebentar, kita yang ini. Yang data, balik data ini. Ini yang akan kita ganti. Yaitu dia adalah di titik. Oke, ya. Nah, maka nilai tengah yang 16 itu frekuensinya berada di 2 gitu ya. Ini kalau mau kelihatan ukuran-ukurannya ya yang eksis ini, kalau mau satuan kita bisa ganti di sini. Nilai terendah 0, nilai tertingginya kita lihat aja frekuensi tertinggi 17, mau sampai 20 juga boleh. Terus besar jaraknya ini kan 0, 10, 20 kan terlalu loncat ya. Kalau mau jadikan satuan juga boleh kita ganti ini dengan 1. Ini kita ganti aja dengan 0 dengan 1 kan ya. Kecil ya. 10 terlalu besar. Oke, kita coba ini perbesar. Ini karena dia kecil kali ya, dia jadi rapat. Nih, ini dia ya. Bentuk ini ya, kurvanya ini 2, 5. Kalau mau ganti sesuai dengan yang di atas, ini kan jaraknya 2, 2, 2 juga bisa ganti lagi seperti yang tadi. Berarti ini kita robah bukan 1, tapi 2. Ini dia ya. Ini kalau 2. Nah, ini dia bentuk gambarnya. Oke. Gambarnya itu adalah menyesuaikan si histogram. Ya, ini kita sebut dia sebagai poligon. Nah, yang terakhir yaitu kita akan membuat ogive. Ya, kita akan membuat ogive. Ini kecilkan. Mau ganti gambar juga bisa ya. Ganti, pilih tabel gambar yang beda. Ya, mungkin hitam nih karena data juga hitam. Kita pilih juga hitam. Ini dia. Ya. Lebih elegan kali ya. Oke, lanjut. Kita coba yang berikutnya. Ini bisa saudara sesuaikan. Kecilkan juga boleh. Ini juga bisa dikecilkan. Nah, kita lanjutnya adalah poligon.
Poligon itu dia terdiri dari ya yang horizontal atau yang garis mendatar ini itu adalah nilai tepi kelas ini. Sedangkan yang vertikalnya itu adalah frekuensi. Di sini ada dua vertikal, yaitu ada frekuensi kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari. Jadi artinya nilai-nilai ini tetap ya berkisar antara 0 sampai 50, artinya nilai terendah 0, nilai tertinggi 50, tetap satu garis, tapi grafiknya nanti ada dua di dalam tersebut. Ya, kita coba, kita blok terlebih dahulu, lalu insert, lalu pilih grafik ini. Mau grafik yang pertama boleh, mau yang kedua juga boleh, sama saja dengan yang tadi. Nanti bisa dirubah ya. Lalu berikutnya kita pilih select data. Ya, yang nggak perlu muncul di bagian vertikal itu adalah tepi kelas, karena tepi kelas nanti berada di horizontal. Berarti ini tepi kelas kita hapus. Ini adalah untuk bagian Y ya. Sedangkan ini X kita ganti, X-nya itu dengan tepi kelas. Jadi sorot tepi kelas. Nah, ini dia. Oke, selesai. Ya, artinya di sini yang warna oranye ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan yang warna abu itu adalah frekuensi lebih dari. Nah, ini yang kita sebut sebagai OGIF. OGIF, ya. Nah, mau ganti grafik juga boleh warna. Sesuaikan yang tadi warna hitam. Ini dia. Oke. Ini bisa disesuaikan, dipercantik nantinya. Oke, demikian cara membuat histogram, poligon, dan OGIF dengan menggunakan Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.